Salam, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan saat ini. Kita ucapkan bagi opa oma, bapak mama, saudara-saudari yang terkasih yang mengikuti ibadah secara online dari rumahnya masing-masing. Marilah dengan hati penuh syukur kepada Tuhan karena perkenan Tuhan sehingga seminggu lamanya Tuhan telah menuntun dan menyertai. Untuk itu kita menghampiri hadirat Tuhan sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21 ayatnya yang pertama. Pertolongan kita dalam ibadah kaum lansia dan disabilitas saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, nats yang menuntun dalam ibadah pagi saat ini terambil di dalam kitab Injil Matius, pasal 22 ayatnya yang ke-39. Demikian bunyinya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah nats kita pada pagi hari ini. Bapak Mama, Opa Oma yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami mensyukuri untuk hari Minggu yang ada bagi kami semua, walaupun secara online. Terima kasih karena seminggu lamanya Tuhan telah menuntun dan menyertai setiap aktivitas, pelayanan, bahkan pekerjaan kami. Saat ini kami rindu dalam persekutuan kami secara online, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi pegangan kami masing-masing, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, bahkan sebagai kaum muda.
agar kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami yang disebut sebagai orang-orang bergereja menunjukkan teladan kasih yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Mama, Opo Oma, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37, demikian bunyinya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan sehingga di minggu ini kita ada lagi dalam ibadah secara online bagi Opa Oma, bahkan kaum lansia disabilitas yang tidak bisa hadir dalam kebaktian secara bersama-sama dalam gedung Jemaat Peniel Manotapen. Dalam pembacaan firman Tuhan, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37, kita dituntun dengan tema perenungan, yaitu gereja yang hadir, menemani, dan merawat. Gereja yang hadir, menemani, dan merawat. Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ahli Taurat. Ahli Taurat ini adalah pemuka agama Yahudi pada zaman dahulu yang tugasnya ialah menyalin, meneliti, menafsirkan, dan mengajarkan hukum Taurat kepada masyarakat. Ahli Taurat ini punya kedudukan yang terhormat
sebagai rabi atau sebagai seorang guru. Ahli Taurat, dia adalah orang yang mengerti tentang hukum Taurat, yang mengetahui segala firman Tuhan. Namun, ahli Taurat ini dalam teks bacaan yang sudah kita baca dan kita dengarkan bersama-sama, mereka membuat satu anggapan bahwa hidup yang kekal dapat diraih oleh siapa saja ketika mereka mengikuti hukum Taurat, ketika mereka menjalankan hukum Taurat dalam kehidupannya. Sehingga para ahli Taurat ini mengajukan pertanyaan yang sangat penting dalam teks bacaan kita kepada Yesus tentang bagaimana orang-orang dapat mewarisi kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Pertanyaan yang diajukan oleh ahli Taurat ini bukan karena mereka sedang menggumuli pertanyaan yang mereka ajukan tersebut, melainkan mereka ingin mencoba Yesus dalam perjalanan pelayanannya. Pertanyaan yang diajukan oleh ahli Taurat ini merupakan pertanyaan yang terkenal dalam kehidupan orang kekristenan bahkan sampai di zaman sekarang ini. Karena Yesus memberikan jawaban bahwa kehidupan yang kekal dapat diraih oleh siapa saja, oleh semua orang yang beriman dengan mengasihi Tuhan dan sesama. Namun ahli Taurat ini melanjutkan lagi sebuah pertanyaan lagi. Siapakah sesama itu? Yesus memberikan jawaban dengan tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati, yang sesuai dengan perikop bacaan kita saat ini. Yesus memberikan gambaran tentang orang Samaria yang murah hati, seorang imam dan seorang Lewi yang memiliki reputasi pemuka-pemuka agama, namun mereka tidak punya belas kasihan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Perumpamaan dari orang Samaria ini yang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, dengan memberikan bantuan kepada orang yang terluka karena dirampok. Orang Samaria ini tidak membiarkan sesamanya sendiri, tidak melewati ketika melihat ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, atau tidak mencoba melarikan diri ketika berjumpa dengan orang yang terluka, atau mengabaikannya ketika ada dalam pertolongan yang seharusnya kita berikan pertolongan. Sedangkan dalam teks bacaan, seorang imam dan seorang Lewi yang memahami soal agama, yang tahu apa yang harus dilakukan kepada sesamanya, melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka tidak melakukan hal yang sama seperti orang Samaria yang murah hati itu. Mereka tidak menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang imam, seorang Lewi yang memahami soal agama, namun mereka mencoba lari dari apa yang mereka lihat, dari apa yang seharusnya mereka memberikan pertolongan. Sehingga bagi Yesus bukan hanya soal memahami agama, bukan hanya soal memahami tentang hukum Taurat Tuhan, namun orang yang mengerti hukum Taurat Tuhan, orang yang mengerti soal agama harus mampu memiliki belas kasihan bagi sesama yang terluka dan membutuhkan pertolongan. Akhirnya Yesus mengatakan dalam ayat terakhir di ayat 37, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Inilah yang dikatakan oleh Yesus kepada ahli Taurat yang bertanya kepadanya, agar mereka yang mengerti soal agama harus pergi, bukan hanya memberitakan melalui ucapan dari mulut atau bibirnya, tetapi juga membuktikan dari sikap kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, kita menemukan dua macam manusia yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mereka yang memiliki karakter sikap eksklusif dan juga sikap inklusif. Mari kita melihat yang pertama,
yaitu tentang sikap eksklusif. Sikap eksklusif ini adalah orang-orang yang hanya membangun hubungan atau membangun relasi dengan sesama yang punya hubungan kedekatan atau yang menguntungkan dirinya saja. Sifat eksklusif ini merupakan sikap manusia yang membatasi pergaulan karena tidak membuka ruang bagi orang lain, bagi sesamanya yang membutuhkan pertolongannya dalam kehidupannya. Sikap ini yang akhirnya membuat beberapa orang tidak memiliki belas kasihan karena orang lain tidak ada pengaruh dalam hidupnya, orang lain tidak membawa keuntungan secara pribadinya, sehingga belas kasihan itu tidak ada dalam pribadi orang-orang yang memiliki sikap eksklusif ini. Karena bagi mereka, jika tidak menguntungkan diri mereka, maka sewajarnya tidak harus menolong orang lain, tidak harus membantu orang lain, karena itu bukan kewajiban mereka. Mereka akan menolong orang lain, membantu orang lain, dan merasa itu wajib apabila menguntungkan dirinya dan memiliki kedekatan yang baik dengan pribadinya. Itulah sikap manusia yang pertama, yaitu sikap eksklusif. Dan sikap yang kedua adalah sikap inklusif. Sikap inklusif ini jauh berbeda dengan sikap eksklusif, disebabkan karena apabila sikap eksklusif ini orang yang membatasi diri, yang tidak mau menolong orang lain apabila tidak menguntungkan dirinya. Namun sikap inklusif ini adalah sikap di mana orang-orang yang perilakunya baik, orang-orang yang seperti Samaria yang murah hati, yang tidak harus mengenal orang lain baru memberikan pertolongan. Namun orang yang punya sikap inklusif ini adalah orang-orang yang punya belas kasihan, orang-orang yang membuka ruang bagi orang lain, membangun relasi dengan sesama tanpa memandang karena ada keuntungan bagi pribadinya atau karena punya kedekatan. Karena orang-orang yang seperti sikap inklusif ini adalah orang-orang yang berada di jalan yang benar, orang-orang yang jalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mereka memiliki perilaku yang terbuka, tidak memandang status sosial, mereka merangkul dan mau melibatkan orang lain tanpa ada batasan, tanpa memandang status ataupun yang menguntungkan dirinya. Sikap inklusif ini adalah sikap yang tidak membedah-bedakan seperti sikap eksklusif. Orang seperti ini adalah orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tidak pernah memandang status, memandang apapun dari ciptaannya. Tuhan tidak pernah memandang sebelah mata apa yang dilakukan oleh manusia. Semua sama di mata Tuhan. Bagi Tuhan, semua manusia adalah makhluk ciptaannya yang harus diperhatikan, yang harus terus dilindungi dan dijaga. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap manusia. Dan tentu sikap inklusif yang diharapkan oleh Tuhan itu ada dalam kehidupan orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan yang mengenal soal agama, soal Taurat Tuhan, yang mampu merenungkan baik itu siang dan malam. Semua kita punya keunikannya masing-masing. Semua kita punya perbedaan dan latar belakang yang berbeda. Namun, dari perbedaan itu tidak membawa perubahan negatif, melainkan dari perubahan itu mengajarkan kepada kita untuk saling melengkapi, saling menolong satu dengan lainnya, bahkan menghargai dan menerima setiap perbedaan. Sikap inklusif ini tentu kita mau ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita dianggap sama oleh Tuhan, setara. Tidak ada yang satu lebih tinggi dan satunya lebih tinggi dari yang lainnya. Karena Tuhan memperlakukan semua ciptaannya secara adil dan sama, serta tidak menghakimi satu dengan lainnya.
Mengapa sikap inklusif ini sangat penting? Karena dari sikap inklusif ini kita mencegah diskriminasi. Kita membantu menekan angka diskriminasi dan perundingan atau bullying di lingkungan masyarakat atau tempat kita bekerja. Bahkan dari sikap inklusif ini bukan hanya kita mencegah diskriminasi, melainkan kita membangun empati terhadap sesama. Dengan begini, kita memupuk rasa saling menghargai, rasa saling menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama. Dan yang terakhir, mengapa pentingnya sikap inklusif ini adalah meningkatkan kolaborasi kita bersama dengan sesama ciptaan Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan satu dengan yang lainnya. Untuk itu, Tuhan ciptakan setiap manusia dengan keragaman untuk saling menopang, untuk saling menolong. Bahkan Tuhan mau agar sikap inklusif ini ada dalam setiap pribadi kita sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, bukan menghadirkan sikap eksklusif dalam pribadi kita yang hanya membantu orang lain karena mementingkan pribadi kita atau merasa kedekatan baru kita merasa empati dengan orang lain. Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kepada kita untuk tidak melakukan hal yang sama seperti ahli Taurat yang mengerti soal firman Tuhan, yang tahu apa yang harus dikehendakinya, yang seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Dari firman Tuhan pagi hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, gereja bukan hanya soal gedungnya, tapi adalah orang-orang yang ada dalam gedung tersebut. Berbicara mengenai gereja, gereja bukan hanya soal gedung atau bangunan fisik yang dipenuhi dengan pernak-pernik, kemewahan yang ada dalam gedung tersebut, melainkan gereja adalah orang-orang yang ada di dalamnya, di mana setiap orang yang disebut sebagai satu anggota tubuh Kristus yang saling hidup berdampingan, yang hidup saling menolong satu dengan lainnya, sehingga kita disebut sebagai satu tubuh Kristus yang menjalankan misi Allah. Ini artinya kita punya kesatuan dalam menjalankan misi Allah dalam dunia. Kita mau berjalan bersama-sama untuk mewujudkan pemberitaan Injil dimanapun kita berada. Kita ditebus oleh Allah dengan darahnya, dengan tubuhnya. Maka hari ini kita yang disebut sebagai orang-orang bergereja, orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, kita harus melihat bahwa hidup kita berdampingan dengan sesama kita. Kita hidup membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk menunjukkan bahwa hidup kita benar-benar ada dalam kasih Tuhan. Hidup kita benar-benar menunjukkan cerminan yang Tuhan inginkan sepanjang kehidupan kita. Dalam kehidupan bergereja, sebagai orang-orang beriman, sebagai satu tubuh Kristus, kita terdiri dari berbagai perbedaan di dalamnya, baik itu karakter, cara berpikir, cara bertindak, bahkan suku, dan masih banyak lagi berbagai perbedaan yang ada dalam kehidupan kita. Kita hidup dengan perbedaan, kita berjalan berdampingan dengan perbedaan yang ada, membawa kita untuk menghargai perbedaan tersebut. Gereja bisa menjadi gereja yang hidup apabila orang yang ada di dalamnya hidup dengan kerukunan, hidup dengan kesatuan di dalam Tuhan, yang mengerti soal agama, yang mampu melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Tugas gereja bukan hanya memperindah gedung fisik, memperindah supaya dilihat oleh orang lain bahwa indah dan bagus, melainkan tugas gereja adalah menjalankan misi Allah, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang bergereja yang menunjukkan sikap hidup teladan yang baik, bukan hanya menunjukkan gedung dan fasilitas yang bagus yang dapat membawa kenyamanan, melainkan kita mampu mementingkan suatu hal yang lebih penting, ialah orang-orang yang ada dalam gereja. Kita semua punya kewajiban
untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan apabila kita mampu menjalankan maksud Allah, mampu untuk menjaga kenyamanan, mampu untuk menjaga kebersamaan sebagai satu tubuh Kristus, supaya apa yang diinginkan oleh Tuhan terwujud dalam kehidupan bergereja sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang dapat bertumbuh dalam iman kepada Tuhan dan berkembang dengan baik. Untuk itu, Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih, kita semua yang hidup dalam satu pelayanan, yang hidup sebagai satu anggota tubuh Kristus, yang ada dalam gedung ibadah, yang disebut sebagai orang-orang begereja, mari kita belajar sebagai satu anggota tubuh Kristus, bersama-sama hidup dalam kesatuan, hidup untuk membangun relasi yang baik, satu dengan yang lainnya, supaya setiap kehadiran kita di tengah-tengah dunia membawa dampak positif yang mampu membawa perubahan baik bagi orang lain, bahkan yang membutuhkan pertolongan kita. Jadikanlah setiap hidup kita supaya bermakna, supaya bermanfaat, agar kehadiran kita sebagai orang-orang bergereja bermakna bagi orang lain, bermanfaat dan membawa berkat bagi sesama, sehingga tidak ada lagi perpecahan, melainkan kedamaian hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hal yang kedua adalah sebagai anggota tubuh Kristus harus saling melengkapi. Ketika kita berbicara mengenai gereja yang hadir, bukan hanya berbicara soal gedung fisik seperti poin yang pertama, melainkan kita belajar sebagai gereja yang mampu untuk menemani, yang mampu untuk merawat orang-orang yang terluka. Seperti teks bacaan kita pada pagi hari ini, orang Samaria yang murah hati, yang mampu memberikan belas kasihan kepada orang lain yang walaupun tidak ia kenal sama sekali. Opa Oma, kita yang tua, yang sudah sesuai dengan usia kita masing-masing, kita memiliki banyak sekali pengalaman hidup. Mari kita menunjukkan teladan hidup itu kepada generasi selanjutnya. Kita menunjukkan bahwa kita yang punya pengalaman begitu banyak, kita mampu memberikan teladan melalui perkataan, pikiran, dan sikap kita sehari-hari. Bahkan sebagai anggota tubuh Kristus, kita mau untuk saling melengkapi. Mari kita sebagai orang tua yang sudah lansia, walaupun dengan kelemahan fisik, kita belajar untuk melengkapi anak-anak muda, generasi selanjutnya, untuk menunjukkan bahwa gereja yang hadir adalah gereja yang mampu untuk menemani dan merawat sesamanya, bahkan yang mampu menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Mari kita sebagai orang tua, kita lengkapi mereka, generasi selanjutnya, supaya bertumbuh dan beriman kepada Tuhan dengan setiap pengalaman yang sudah kita dapatkan sepanjang hidup kita. Dengan keterbatasan fisik, dengan kelemahan fisik kita, tentu kita punya harapan agar gereja yang kita ada dalam gedung tersebut adalah gereja yang mampu membawa perubahan hidup. Itu mulai dari pribadi kita masing-masing. Kalau kita mau membawa perubahan, maka sebagai orang tua yang sudah punya banyak pengalaman, kita berbagi setiap pengalaman hidup, teladan hidup bagi generasi selanjutnya, agar gereja bukan hanya bertumbuh, berkembang secara baik, secara fisik, namun orang-orang yang hidup di dalamnya juga bertumbuh dan berkembang secara baik, karena punya pengalaman dari setiap orang tua kita yang menunjukkan teladan iman. Opa Oma, saudara-saudari, Bapak Mama yang kekasih dalam Tuhan, gereja yang hadir adalah gereja yang membawa dampak melalui kehidupan jemaatnya. Gereja bukan berbicara soal gedung fisik, melainkan soal kita-kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam gedung ibadat tersebut. Biarlah setiap kehidupan kita sebagai orang bergereja, terkhususnya kita sebagai para lansia, hidup dalam kesatuan yang mampu menemani dan merawat sesama yang membutuhkan pertolongan. Minggu lalu kita diajarkan untuk tidak membawa perpecahan, dan minggu ini kita belajar untuk menemani dan merawat sesama kita
yang membutuhkan pertolongan. Mari kita sama-sama meneladani jemaat mula-mula yang hidupnya sehati, bertekun dalam doa, dan juga punya persekutuan bersama-sama. Selamat menjalani kehidupan bergereja, selamat melakukan teladan kasih sepanjang kehidupan, terkhususnya Opo Oma yang punya pengalaman banyak dalam teladan hidupnya. Mari berbagi dengan generasi selanjutnya, sehingga setiap generasi selanjutnya mampu menunjukkan teladan kasih yang hidup takut akan Tuhan dan yang mampu memiliki belas kasihan kepada sesama. Gereja bukan berbicara soal gedung, tapi gereja berbicara soal orang-orang yang disebut sebagai satu anggota tubuh Kristus, yang hidup sebagai pengikut Kristus sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan. Biarlah setiap kehidupan kita hadir untuk menemani dan merawat sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Mama, Opo, Oma, dan saudara yang terkasih, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mensyukuri atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami kembali diingatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami semua yang disebut sebagai orang-orang bergereja, yang disebut sebagai satu anggota tubuh Kristus, kami mampu menunjukkan teladan hidup yang beriman seturut dengan kehendak Tuhan, bahkan terkhususnya bagi para lansia, setiap opa oma yang punya banyak sekali pengalaman dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka menunjukkan teladan iman melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kepada generasi selanjutnya, sehingga setiap generasi selanjutnya mampu menunjukkan bahwa gereja yang hadir bukan hanya berbicara soal gedung fisik, melainkan tentang orang-orang yang ada di dalamnya, yang mampu untuk menemani, yang mampu untuk merawat sesama, yang membutuhkan pertolongan. Marilah Tuhan berkati kami sebagai para lansia, kaum disabilitas, bahkan generasi-generasi selanjutnya, agar kami mampu memahami firman Tuhan, kami mampu untuk menjalankan firman Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami tidak seperti para ahli Taurat yang mengerti hukum Taurat, namun kami tidak melakukannya. Kami berharap agar kami seperti orang Samaria yang murah hati, yang mampu menunjukkan belas kasihan bagi orang lain yang membutuhkan. Biarlah kami tidak hanya berbicara, mengaku, beriman kepada Tuhan, namun kami boleh menunjukkan dalam sikap kehidupan kami sehari-hari bahwa kami adalah satu anggota tubuh Kristus yang mampu mewujudkan misi Allah di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, terkhususnya di gereja kami, Peniel Manutapen. Biarlah kami semua sebagai jemaat Tuhan, Tuhan ikat satukan kami, agar kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami membawa setiap pergumulan kehidupan kami. Kami syukuri untuk seminggu lamanya yang Tuhan berikan kepada kami, dan minggu yang baru kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa buat setiap opa oma, bapak mama, saudara-saudari yang terkasih dalam setiap pergumulan kehidupan kami masing-masing, di usia yang lanjut, bahkan bagi kaum disabilitas, setiap kami yang ada dalam pekerjaan, dalam usaha. Mari Tuhan sertai, Tuhan tolong kami, agar kami boleh menjalankan setiap kewajiban kami dengan baik,
karena kami tahu bahwa semua berkat Tuhan itu berasal hanya datang daripada Tuhan. Biarlah kami memakai setiap hikmat yang Tuhan berikan, setiap fisik kami ini, kami gunakan secara baik, agar apapun yang kami usahakan, apapun yang kami kerjakan, boleh membawa berkat untuk memenuhi setiap kebutuhan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami doakan buat opo oma dalam usia yang lanjut, dengan keterbatasan fisik, kelemahan fisik yang mereka alami, biarlah itu tidak menjadi batasan atau penghalang, namun para orang tua terus menjalankan misi Allah melalui sikap hidup yang mampu menunjukkan teladan iman, yang mampu memberikan cerminan hidup bagi setiap anak-anak, cucu, dan menantu. Bagi kaum disabilitas yang ada di rumah mereka masing-masing, dengan setiap pergumulan mereka, mari Tuhan mendengarkan setiap seruan dari kaum disabilitas. Tuhan berkati setiap kami sebagai jemaat Tuhan, terkhususnya di Gereja Peniel Manutapen, baik itu anak-anak, dewasa, kaum muda, para orang tua, semua kami dengan pergumulan kami masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kesehatan, kekuatan, dan kemampuan Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami mampu menjalani setiap pergumulan kami bersama dengan Tuhan dan menapaki hari-hari hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Minggu yang baru kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, aktivitas, pelayanan, pekerjaan, mari Tuhan terus memberkati. Kami juga berdoa buat setiap UPP lansia disabilitas yang ada untuk menghadirkan setiap rekaman online, ibadah-ibadah secara onsite. Mari Tuhan berkati hamba-hamba-Mu dengan setiap pergumulan, apapun yang digumuli, Tuhan kiranya mendengarkan setiap seruan hamba-hamba-Mu. Kami semua yang ada dalam lingkungan kami di Jemaat Peniel Manutapen, Tuhan berkati kami, para presbiter dan jemaat, bahkan Sinode Gemit dan Klasis Kota Kupang. Bahkan pemerintahan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, setiap pemimpin yang diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, biarlah hikmat Tuhan dan tuntunan dari Roh-Mu menyertai hamba-hamba-Mu. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, karena dengan itu kami memohon berkat dari Tuhan, Allah sumber pengharapan, kasih dan sukacita, damai sejahtera dari Allah Tritunggal yang akan terus menyertai kehidupan kita saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai, damai sejahtera bagi kita semua. Shalom.